Selamat siang Bu Mala. Siang. Kemarin saya sudah menerima WA dari Ibu. Kabarnya Ibu mau ada supervisi Bu ya, ingin disupervisi untuk di coaching terkait dengan pembelajaran di kelas Ibu. Ya. Kalau boleh tahu kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari pembelajaran, atau Ibu tuh pengen saya menilai atau melihat gitu sesuatu pembelajaran tentang apanya gitu Bu yang ingin dilihat? Iya, kalau saya ingin Bapak itu bisa melihat bagaimana cara penyampaian saya di kelas gitu ya. Bagaimana juga cara metode-metode saya sudah tepat atau belum gitu, berkaitan kan Bapak memang sedang dalam program CGP gitu ya, yang mungkin ilmunya juga banyak yang lebih baru dan lain sebagainya gitu. Jadi saya minta bimbingan Bapak sih kemarin. Jadi Ibu itu ingin saya melihat dalam proses pembelajarannya Iya, Bu ya, betul. secara umum dan menyeluruh terkait dengan pembelajaran di kelas Ibu. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu Ibu akan mengajar di kelas berapa Bu ya? Rencana saya itu mengajar di kelas 11 IPA 2. 11 IPA 2. Untuk waktu atau lamanya jam berapa jam pelajaran Bu? 2 jam 2 pelajaran. jam pelajaran. Di jam berapa aja itu Bu? Di jam ketiga dan keempat. Jam 3 dan keempat. Nah, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti apa tuh ya Bu? Tujuannya itu saya ingin anak-anak itu mengerti dampak dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia itu seperti apa. Dan juga ingin melihat juga ciri khas dari perlawanan bangsa Indonesianya itu apa. Dan nanti kan anak-anak itu diberikan kelompok gitu ya Pak ya. Iya. Saya ingin anak-anak itu bagaimana caranya memimpin kelas, bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah gitu ya, dan lain-lain. Jadi tujuan pembelajarannya itu materinya tentang penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia, yang di dalamnya ada perlawanan dari negara kita begitu ya, rakyat betul, kita. betul. Nah, jadi area yang akan dikembangkan itu tadi boleh diulang, jadi apa area yang dikembangkannya? Tentang kepemimpinan Dan bagaimana cara penyelesaian masalah di kelas ketika sudah dibagi kelompok. Oh, jadi rencananya Ibu akan membuat sebuah kelompok, Iya, kemudian betul. kelompok itu akan diberikan sebuah permasalahan, Betul. mereka mendiskusikan dan akan disampaikan oleh mungkin perwakilan kelompoknya begitu Ibu ya. Betul. Oh, jadi nanti akan terjadi komunikasi gitu ya, serang pendapat dan seterusnya. Nah, untuk strategi yang dipersiapkan itu apa aja yang Ibu siapkan gitu untuk pembelajaran ini? Paling saya baru mempersiapkan PowerPoint Pak, Ya. PowerPoint dan administrasi dan juga lembar kerja siswa baru itu sih Pak. LKS, Ya, ya. makanya saya minta bimbingan Bapak apakah masih ada yang kurang atau tidak. Kalau boleh tahu di kelas Ibu biasanya anak-anak bagaimana, apakah mereka interaktif mendengarkan materi dari Ibu gitu, apakah perlu ada semacam ice breaking atau semacamnya enggak kalau menurut Ibu di kelas Ibu itu? Di kelas yang saya akan masuki atau keseluruhan Pak? Yang sekarang mau dimasuki? Kalau mau dimasuki kebetulan memang anak-anaknya itu sangat interaktif. Oh, interaktif, Pak. Ya, bagus berarti interaktif dan juga mereka sangat bahkan mereka sudah mencari materi sebelum pelajarannya saya berikan gitu. Mereka sangat antusias untuk pelajaran saya khususnya di kelas ini gitu Pak. Oh, kalau boleh tahu biasanya anak-anak itu kebanyakan media yang mereka suka tuh apa? Apakah gambar, video, Gambar foto? sih, gambar dan video ya. Jadi kalau misalnya saya menjelaskan tentang perlawanan gitu, ada beberapa perlawanannya saya sediakan dalam bentuk PowerPoint gitu ya, ataupun disisipkan videonya, anak-anak lebih excited sih Pak. Berarti yang termasuk yang di PowerPoint Ibu itu udah mengandung gambar gitu ya, cerita mungkin dan ringkasan-ringkasan materi. Dan juga Ibu sudah mempersiapkan LKS-nya Bu ya? Iya, sudah Pak. Nah, selain itu apalagi Bu yang dipersiapkan? Berarti apa, butuh infocus? Iya, infocus, laptop anak-anak gitu ya. Presentasinya mungkin juga saya menyiapkan kamera ya Pak ya, untuk disupervisi seperti itu sih. Siap. Terus kemudian di pas pelaksanaan pembelajarannya itu biasanya Ibu menemukan kendala apa sih Bu kalau di kelas?
Kalau kendala kadang kan memang mau tidak mau ya Pak, kalau Iya. belajar sejarah itu kan meskipun dicari metodenya seperti apapun tetap saja sejarah itu kan bercerita ya Pak Bercerita, ya. Jadi ceramah Bu ya. ya ceramah gitu. Iya. Jadi pasti aja satu dua anak yang memang mungkin tidak suka belajar dengan metode ceramah, ada aja satu dua orang yang mungkin ngantuk-ngantuk ataupun yang kurang paham itu sih. Kendala. Kalau biasanya inovasi yang Ibu coba lakukan dan dicoba dulu itu selain untuk mengatasi anak yang kurang fokus gitu atau mengantuk, itu biasanya Paling di treatment. saya ice breaking, terus juga di tengah ataupun di akhir itu saya melakukan sedikit kuis-kuis Oh gitu iya, Pak, menarik untuk sekali ya. untuk agar anak-anak tidak bosan dan tidak mengantuk sih. Jadi kuis Bu ya. Iya. Jadi kuis itu berkaitan dengan materi yang Ya, sudah Ibu materi yang ajarkan diajarkan. begitu. Ya, sejauh ini untuk di kelas yang akan Ibu pergunakan untuk supervisi relatif semangat gitu Bu ya, semangat Kebetulan ya. ya di kelas Motivasinya ini. juga sudah bagus. Betul, betul. Cuma mungkin kita tinggal penguatannya saja mungkin Bu ya, Iya. begitu. Ya. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan terkait yang harus saya lihat atau pantau terkait pembelajaran nanti? Cukup sih Pak, paling itu saya butuh bimbingan saja, nanti di akhirnya juga saya butuh evaluasi aja sih Pak dari Ya. supervisi. Ya, nanti kita sama-sama Bu ya, nanti saya akan lihat dan nanti akan saya laporkan, karena bagaimanapun yang tahu kondisi anak-anak, lapangan itu Ibu sendiri gitu, saya hanya menemani untuk sharing-sharing saja. Nanti sampai ketemu di pembelajaran Bu ya. Siap Ya, Pak. terima kasih Bu. Ya, mangga Pak. Baik, anak-anakku semua, baik kabarnya semuanya? Ibu absen dulu ya. Ahmad Zahra. Ya, baik anak-anakku semua. Hari ini kita akan membahas mengenai perlawanan menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas juga mengenai kelompok-kelompok, ada 4 kelompok ya yang membahas mengenai ada apa aja, tata paksa, lalu apa lagi? Sistem usaha swasta, ada lagi? Oh iya, perkembangan Kristen, satu lagi tentang kelompok yang pertama, kelompok 1 Jalan Tengah bersama Gubernur Jenderal. Baik, nah dilihat dari judulnya perlawanan menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Kita mundur dulu mengenai kolonialisme dan imperialisme. Ada yang masih ingat kolonialisme dan imperialisme itu apa? Boleh angkat tangannya? Angkat Nabil. Kolonialisme adalah usaha untuk menguasai suatu daerah di luar lokasi atau wilayah negara tersebut. Sedangkan imperialisme berasal dari kata Latin yaitu imperera yang berarti memerintah. Yaitu imperialisme adalah kebijakan negara besar berupaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain agar berkembang. Ya, bagus. Terima kasih Nabil. Nah, karena adanya kolonialisme dan imperialisme yang memang merugikan bagi bangsa Indonesia, makanya terjadilah perlawanan dari masyarakat Indonesia. Seperti apa perlawanannya? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita harus mengetahui dulu kompetensi inti dari pembelajaran ini itu seperti apa sih? Yang pertama, itu kalian belajar sejarah Indonesia, materi mengenai perlawanan masyarakat Indonesia terhadap bangsa Eropa, yaitu agar kalian mampu menganalisis
strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Eropa, yaitu ada 4 negara, mana aja? Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Sampai abad ke-20 dan akhirnya kalian juga mampu mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini kira-kira ngapain sih Bu? Kita harus belajar tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, yaitu ini. Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian itu mampu yang pertama menjelaskan dampak penjajahan bangsa Eropa yang memicu perlawanan bangsa Indonesia. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan ciri khas dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan bangsa Eropa di Indonesia sebelum abad ke-20 dan mengidentifikasi dampak politik, budaya, sosial ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Eropa. Ya, teman-teman semua. Dan sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajarannya, kita harus tahu dulu mengenai hal ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan. Jadi kalau kita itu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Boleh berhitung dulu 1 sampai 4. Bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda atau orang-orang Eropa. Nah sekarang ingin kalian diskusikan jenis perlawanannya seperti apa sih perlawanan dari masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Belanda. Setelah kalian diskusikan dan Ibu akan memberikan LKPD ini lembar kegiatan kalian, lembar kerja kalian. Setelah berdiskusi, silahkan dikerjakan soal jawabannya di sini dan nanti kalian presentasikan misalnya perlawanan dan kalian ceritain nanti salah satu apapun beberapa orang di depan seperti apa perlawanan masyarakat dari Banten ataupun dari Maluku dan lain-lain. Paham ya? Ya, mangga ini. Stop, mangga. Boleh menjawab. Jangan banyak dibaca ya. Mulai dari pagi. Boleh siap-siap ya, silakan perkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Kesultanan Agung. Sebelum ke materi, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Sri Muhammad. Saya Rabi Hamdan. Nama saya Langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama yang akan dibacakan oleh Ya, langsung pertanyaannya dulu dibacakan tadi baru dijawab. Pertanyaannya yaitu, siapakah tokoh yang sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur?
Jadi jawabannya itu Sultan Hasanuddin yang memiliki nama panjang Sultan Hasanuddin Tumanangah dari Bala Pangkana. Beliau mendapatkan julukan Ayah Jantan dari Timur karena keberaniannya menolak penjajahan sana. Jadi kesimpulan dari perlawanan rakyat Makassar terhadap POC ini yaitu satu, jadilah seperti Sultan Hasanuddin, walaupun gagal berkali-kali dia selalu mencobanya untuk berjuang supaya negara Indonesia ini merdeka. Terus kita tidak boleh seperti POC yang menggunakan strategi DPD atau yang disebut dengan strategi mengadu domba politik, yaitu seperti memanfaatkan Raja Bone yang harus Palaka untuk bekerja sama dalam menumpas perlawanan rakyat Makassar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak semua, karena waktunya yang lagi tidak cukup untuk presentasi untuk kelompok 3 dan 1 ya. Tapi kita sebelum menyelesaikan pembelajaran ini, Ibu persilahkan kepada kalian untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan kali ini. Boleh siapa yang mau menarik kesimpulan angkat tangannya? Apa yang bisa kita ambil dari materi ini, hikmahnya dan lain-lain, boleh silakan. IPA 2. Kenapa? Tanyakan silahkan kesimpulan dari pembelajaran ini kira-kira apa, silakan. Hadi boleh sambil berdiri Hadi biar kelihatan. Kita lebih tahu perjuangan para pahlawan yang mengusir POC, orang-orang Pak, salah satunya POC. Selain kita tahu perjuangan masyarakat yang mengusir, ada lagi hikmah yang bisa kita dapatkan. Kita lebih menghormati jasa para pahlawan yang sudah gugur di negara. Bagus, kita jadi bisa lebih menghargai jasa para pahlawan yang gugur di medan perang. Ada lagi yang menambahkan? Boleh ambil silakan. Berpikir secara dingin untuk menyelesaikan masalah. Berpikir secara dingin untuk menyelesaikan masalah. Ada lagi boleh teh berdiri. Jangan pantang menyerah. Ya banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Kita jadi tahu, oh ternyata kita juga jadi manusia itu harus punya pendirian. Jangan sampai kita ini bisa dihasut oleh orang lain seperti siapa Ilyas barusan yang bisa dihasut oleh Belanda. Alupawaka itu adalah seorang sultan ya, dia adalah seorang pemimpin, tapi dia bisa dihasut dengan mudahnya oleh Belanda yang akhirnya merugikan daerahnya sendiri ya, akhirnya membuat kerajaan Goa Talor bagaimana Ilyas? Tadi menjadi terpecah belah hanya karena mudah diadu domba gitu ya. Jadi meskipun kita semua tidak bisa ya sekarang itu kita menahan diri untuk tidak terlibat dari budaya negara lain gitu, kita pasti akan menerima budaya agama lain apalagi dengan kemudahan bersosial media, tapi menerimanya itu jangan mentah-mentah gitu, apakah ini sesuai dengan kultur kita atau tidak gitu ya, apalagi di usia-usia kalian ini adalah usia-usia yang rentan. Kadang-kadang kalau melihat
tren ini diikutin padahal itu berbeda sekali dengan budaya-budaya yang sudah ada di Indonesia. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, baik Ibu tutup dulu pembelajaran kali ini. Waktu sudah selesai, kita browsing lagi. Terima kasih anak-anak semua. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan observasi kemarin di kelas 11 IPA 2 itu ya, yang mengajar sejarah Indonesia ya waktu itu pada hari Senin 13 Maret 2023. Kebetulan waktu itu kita observasi itu 9 menit ya Bu ya, 2 jam belajar. Nah, sesuai dengan apa yang kemarin Ibu sampaikan di pra-observasi, Ibu tuh berharap bahwa di pembelajaran Ibu itu siswa itu ada berpikir kritisnya gitu ya, ada kepemimpinannya, dan juga Ibu bisa mengelola kelompok dengan baik gitu Ibu ya. Gitu. Sebelum saya menyampaikan beberapa catatan pasca observasi, kira-kira apa sih yang Ibu rasakan setelah Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin? Setelah merasakan pembelajaran kemarin, sebetulnya saya itu masih nggak sebelum maksimal ya Pak ya, karena kebetulan posisi juga sedang hamil, jadi yang harusnya saya harus banyak berjalan ke berbagai kelompok itu saya sedikit terbatas. Oh iya, jadi Ibu merasa kurang maksimal karena mungkin pergerakan Ibu terbatas Bu ya, karena Ibu sedang mengandung gitu. Jadi untuk optimalisasi di kelasnya kurang maksimal, Ibu kurang pede di sana ya Ibu. Tapi secara keseluruhan saya sudah melihat dari 3 komponen yang Ibu sampaikan, mulai dari berpikir kritis, kepemimpinan, mengelola kelompok, itu saya sudah ada. Mulai dari pertama berpikir kritis, di situ ada dicirikan atau ditemukan bahwa itu memang ada siswa yang menyampaikan pendapatnya yang mewakili hasil diskusi kelompoknya, dan saya rasa itu mereka sudah mampu untuk berpikir kritis gitu, sudah muncul. Kemudian untuk jiwa kepemimpinannya, saya melihat si ketua kelompok itu tanpa ragu, tidak ada beban, dia mengajukan diri dan mau berdiri untuk menyampaikan pendapatnya begitu. Itu memang Ibu tentukan atau gimana sebelumnya untuk ketua itu atau mereka yang menentukan? Mereka yang menentukan. Oh iya, berarti itu sudah ada juga muncul kemandiriannya. Yang ketiga, mengelola kelompoknya juga memang sudah dibuat waktu itu Ibu mengelompokkan berdasarkan nilai angka waktu itu ya, terhitung sampai 4 atau berapa? 4 ya. Ibu sudah mengelompokkan menjadi 4 kelompok. Cuma mungkin saya melihat pada momen ini memang apa yang disampaikan Ibu, mungkin Ibu karena ada keterbatasan untuk mengelilingi semua kelompok. Juga di situ menurut saya sih itu terlihat ada beberapa waktu untuk berdiskusinya kurang optimal karena mungkin lama gitu ya, lama, sehingga saya juga melihat ada poin di mana ada beberapa kelompok yang memang tidak bisa tampil ya. Ya itu mungkin catatan tambahan dari saya, mungkin Ibu mungkin bukan terlena atau gimana, mungkin waktunya jadi memang tidak dilihat dari awal, jadi ada yang belum sempat tampil waktu itu. Tapi saya sudah melihat sih dari apa yang disampaikan Ibu itu, Ibu sudah memberikan kesempatan anak-anak untuk menyimpulkan ya. Di akhir Ibu menyampaikan dan meminta kepada siswa untuk menyimpulkan. Itu poinnya sudah saya dapatkan, itu bagus. Jadi siswa mampu dan berani gitu untuk menyimpulkan pembelajaran saat itu. Kemudian untuk diskusi kelompok itu saja catatannya tadi, mungkin karena memang waktu untuk diskusinya terlihat ada yang diskusi, ada yang enggak gitu ya, karena mungkin pengelolaan kelompoknya itu tadi ada keterbatasan untuk akses untuk mengunjungi tiap-tiap kelompok. Kemudian juga karena Ibu juga memunculkan penilaian sikap, di situ mungkin Ibu menilai, cuma mungkin di video saja seperti tidak terlihat
ibu memberikan penilaian sikap kepada anak-anak. Sedangkan ibu sudah membuat ya, Membuat karena keterbatasan jalan saya itu, jadi saya menilainya dari meja aja gitu ya. Tidak terlihat. Ya itu tidak terlihat, tapi sudah dilakukan penilaian sikap gitu aja. Di pasca observasi ini ibu tuh diharapkan bisa memberikan apa ya, semacam harapan atau tindak lanjut ke depannya, rencana ibu tuh mau seperti apa observasi ini. Setelah observasi ini ya pasti tadi evaluasi dari Bapak, saya sangat terima sekali bagaimana saya harus memanage gitu ya waktu dan juga memanage kelompok, karena memang sebetulnya mau bagaimanapun tugas saya gitu ya untuk ke tiap kelompok, cuma karena keterbatasan ini. Cuman Pak, yang mau saya tanyakan kembali kan mengenai apa namanya manajemen kelompok itu Pak, kira-kira apa yang harus dilakukan agar diskusi antar siswa itu bisa apa ya, efektif gitu Pak. Ketika misalnya jelas kalau ngobrol saya tegur gitu, tapi kalau misalnya anaknya memang asik berdiskusi tapi waktunya berjalan kan saya untuk memotongnya juga agak bingung gitu Pak. Betul. Untuk kelompok yang ibu tentukan itu berapa kelompok? Biasanya saya membuat 4 sih Pak. Maksudnya jumlah anggotanya. Oh, jumlah anggotanya sesuai dengan yang di kelas, biasanya sekitar 6 atau 5 siswa. Nah, menurut ibu kira-kira jumlah yang ideal memang segitu apa kurang banyak atau gimana? Dari jumlah dulu. Dari jumlah menurut saya memang terlalu banyak sih Pak. Terlalu banyak. Iya. Jadi mungkin apa ya? Jadi untuk menyimpulkan, menurut saya itu seperti ini, untuk menyimpulkan sebuah argumen dari banyak orang itu akan lebih lemah dibanding jumlahnya sedikit, mungkin sepertinya begitu ya. Jadi kira-kira mungkin untuk pertemuan selanjutnya baik itu berapa kelompok, berapa orang total kelompoknya? Mungkin untuk menentukan skala berapa ya, mungkin 4 orang, tapi berarti lebih banyak kelompok itu memakan waktu juga tidak? Ya mungkin kalau sudah bisa cepat dengan jumlah sedikit, mungkin tinggal kita mengelola di presentasinya mungkin Bu ya, karena ibu itu tadi juga kemarin juga itu di presentasinya Bu yang karena mungkin kita kelola lagi di presentasinya. Nah kemarin itu kira-kira diestimasi berapa menit Bu ya untuk satu kelompoknya presentasi? Saya itu minta di 10 sampai 15 menit sih Pak, tapi kadang ada yang kurang, ada yang lebih gitu, jadi Ideal yang ibu harapkan kira-kira berapa menit Bu? sepertinya efektifnya 10 menit. 10 menit. Ya, mungkin nanti bisa dikoordinir lagi untuk optimalisasi di waktu presentasinya mungkin ya di antara 5 sampai 10 menit mungkin ya, itu karena ibu berpikir 10 menit itu adalah waktu yang ideal mungkin ya. Terus untuk yang disampaikan sama oleh siswa itu sama Bu ya, artinya tidak ada pembagian materi. Ada pembagian materi Pak. Ada pembagian Ya, materi di beda-beda. setiap kelompok. Membahas materi yang beda. Iya. Nah, itu maksudnya, jadi ibu sebenarnya sudah mengupayakan itu ya, jadi karena materinya sudah dibagi, karena kalau tidak dibagi sudah jelas ya, kalau semua menjelaskan yang sama berarti materinya itu waktunya akan hitung lama ya. Ibu sepertinya sudah melakukan itu dan sudah membagi. Cuma mungkin tadi itu karena 4 ya, materinya juga banyak juga mungkin ya. Mungkin nanti kalau kelompoknya banyak, jumlahnya sedikit, mudah-mudahan ya jadi untuk efisiensi waktunya bisa dioptimalkan gitu. Terus rencana ke depan persiapan nanti Untuk pertemuan selanjutnya pasti yang tadi ya materi Pak, saya akan mengatur materi dan juga persiapan siswanya juga mungkin ya gitu. Bukan memberitahu ya Pak, tapi ya apa namanya, dalam lagi materi lah gitu, agar nanti saat supervisi itu atau saat saya penyampaian materi sudah tidak keluar dari jalur-jalur ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lebar gitu. iya. Tapi untuk presentasi semua seperti ini ibu memberitahukan dari sebelumnya enggak?
Jadi seminggu depan kita masih Beberapa kasus Pak ada yang dikasih tahu, ada yang enggak gitu. Kadang minggu depan kita presentasi kelompoknya ditentukan minggu depan, tapi kadang juga langsung aja hari ini kita bagi kelompok ya. gitu. Setelah melihat hasilnya kira-kira lebih baik yang mana? Yang lebih baik yang disiapkan. Oh ya mungkin itu yang menjadi alasan atau bisa menjadi solusi Iya. ya. Jadi kita harus memang memberitahu dulu ke siswa akan ada presentasi. Karena biasanya yang di observasi itu juga sampaikan bahwa anaknya sebenarnya sangat aktif nih, Iya. cuma aktif apalagi kalau kita dorong dengan persiapan yang cukup gitu. Terus selain itu dari segi media ataupun pengelolaan kelasnya ada yang ibu tambahkan? Sejauh ini paling masih cukup itu sih Pak. Paling adalah beberapa saya akan coba membawa media-media yang lain gitu yang sesuai dengan pelajaran. Ya, kemarin kan ibu juga sampaikan di observasi anak-anak itu sudah cukup untuk mendapatkan cerita dan gambar Iya. cuma mungkin untuk kedepannya ibu akan coba untuk yang video Iya. ataupun yang lainnya disesuaikan dengan Materi. materinya tentunya bu ya. Ya. Seperti itu. Terus kira-kira yang ibu merasa percaya diri atau misalnya saya merasa optimal di bagian mana kira-kira yang ibu berpikir itu sudah cukup? Saya merasa optimal itu ketika kan sebelum anak-anak kelompok itu saya jelaskan dulu gitu ya. Saya paling karena penguasaan materi jadi sih Pak, jadi saya merasa optimal gitu untuk memberikan materi kepada anak-anak sehingga nanti anak-anak tinggal memecahkan masalah gitu dengan Jadi ibu merasa percaya diri dan optimal di bagian saat ibu menjelaskan materi, karena di penjelasan materi itu ibu memang sudah mempersiapkan penguasaan materi ibu gitu ya. ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan itu terkait dengan observasi yang sudah kita laksanakan. Ada catatan-catatan dari Ya, kalau dari saya cukup sih Pak, paling saya ingin mencoba nanti lagi kan pelajaran sejarah itu kalau di kelas 10 ya Pak, mungkin ada pelajaran seperti tulang-tulang, gitu. Saya akan mencoba membawa alat peraga gitu, contoh tulang pipi Pithecanthropus itu seperti apa sih bentuknya gitu. Kalau di geografi kan mempelajari tentang batu, mereka bisa mencari batu. Nah kalau sejarah kan cukup sulit gitu ya kadang media. Jadi saya ingin mencari media-media lain bahwa anak itu tidak hanya tahu tentang oh ini kapang perimbas itu seperti ini, tapi mereka lihat secara real gitu. Oh, jadi ibu berharap di pertemuan selanjutnya yang memang materinya tentang itu ibu ingin semacam menunjukkan gitu ya, syukur-syukur bisa memegang anaknya secara kinestetis bahwa tulang-tulang itu nanti seperti ini bisa merasakan dan seterusnya. Sangat menarik sekali. Mudah-mudahan ada cara ataupun ada solusi dari ibu yang bisa merealisasikan program ini. Ada lagi Bu yang disampaikan? Cukup. Nah, mungkin itu untuk observasi kali ini. Mudah-mudahan ibu bisa memberikan refleksi dari kegiatan observasi ini, dan mudah-mudahan di pembelajaran ibu selanjutnya ini sudah bisa merefleksikan apa yang kurang dan mengoptimalkan lagi apa yang sudah ibu kuasai. Mungkin itu ibu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam observasi ini saya dapat kekurangan dan salah-salah kata. Mudah-mudahan kita semua bisa. Terima kasih Bu ya. Selamat siang.